Ancaman adalah hal-hal yang bersifat membahayakan dan bisa merusak keutuhan, kedaulatan, serta keselamatan negara, baik dari dalam maupun luar. Yang kedua, tantangan. Tantangan adalah sesuatu yang datang dari luar atau dalam negeri yang menguji kemampuan negara dalam menghadapinya dan bisa menjadi peluang jika ditangani dengan baik. Yang ketiga ada hambatan. Hambatan dapat diartikan tentang usaha, sikap yang berasal dari diri sendiri untuk bertujuan menghalangi sesuatu. Yang keempat ada gangguan. Gangguan berarti suatu peristiwa yang menimbulkan ketidaklancaran fungsi normal suatu proses. Ancaman di bidang politik adalah tindakan yang mengancam integrasi nasional, baik dari dalam maupun luar negeri. Ancaman ini menjadi hambatan dan tantangan yang harus dihadapi demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Yang pertama, campur tangan asing dalam pemilu. Kasusnya negara asing menyebarkan hoaks dan propaganda di media sosial untuk mendukung calon tertentu dalam pemilu. Ancamannya mengganggu kedaulatan politik dan mengancam proses demokrasi. Yang kedua, korupsi di lembaga pemerintahan. Kasusnya penjabat tinggi negara menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seperti menerima suap dalam proyek pemerintah. Ancamannya merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan hukum. Pertama, tindak pidana makar. Pasal 104 sampai 110 KUHP. Sanksinya pasal 104 KUHP, makar terhadap presiden atau wakil presiden diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kedua, penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara. Sanksi KUHP baru, pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda kategori hingga puluhan juta rupiah. Yang ketiga, tindak pidana pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penjara bervariasi dari 1 tahun hingga 6 tahun tergantung jenis pelanggaran, denda hingga 1 miliar. Yang keempat, tindakan subversif atau spionase, Undang-Undang Intelijen Negara dan KUHP. Sanksinya bisa dikenakan pidana penjara berat atau seumur hidup. Pertama, pengembangan demokrasi adalah langkah untuk mengatasi ancaman politik dengan menciptakan sistem pemerintahan yang memberi hak setara kepada warga dalam mengambil keputusan, memperkuat sistem politik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua, menegakkan pemerintah yang berwibawa dan bersih penting untuk menghadapi ancaman politik karena dapat membangun kepercayaan masyarakat, melayani warga, dan mencegah pengaruh kerugian. Yang ketiga, memperkuat posisi Indonesia di dunia, terutama melalui partisipasi dalam organisasi multinasional adalah strategi untuk mengatasi ancaman politik dari luar negeri. Yang keempat, mengatasi ancaman politik melalui pengembangan sistem politik nasional yang demokrasi dan terbuka, serta reformasi lembaga politik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan kinerja pemerintahan yang efektif. Yang kelima, mengaktifkan masyarakat sipil dalam politik untuk memperkuat peran mereka dalam menghadapi ancaman politik, menjaga persatuan bangsa, dan meningkatkan pemahaman serta dukungan warga terhadap kegiatan politik. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.